Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah tiga prinsip utama di dalam ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang masalah perbandingan sistem ekonomi, saya minta kepada teman-teman untuk tidak lupa like dan subscribe dari video yang kita dengarkan pada hari ini. Jangan lupa untuk komennya yang positif. Teman-teman, di dalam prinsip ekonomi adanya produksi, adanya distribusi, adanya konsumsi, bahwa terhadap tiga prinsip tersebut ada perbedaan pandangan dalam sistem ekonomi, atau ada perbandingan di dalam sistem ekonomi. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang perbandingan ekonomi, tentang masalah tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Di dalam sistem ekonomi kita mengenal bahwa ada tiga prinsip utama sistem ekonomi yang sudah berjalan, ya, yaitu pertama adalah ekonomi kapitalis, yang kedua adalah ekonomi sosialis, dan yang ketiga adalah ekonomi Islam. Pendiri utama di dalam ekonomi kapitalis kita mengenal seorang yang bernama Adam Smith. Sedangkan ekonomi sosialis pendiri utamanya adalah Karl Marx. Di dalam ekonomi Islam, kalau kita pernah membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah ekonomi Islam, maka tentunya pendiri utama di dalam sistem ekonomi Islam adalah Nabiullah Muhammad SAW. Ekonomi kapitalis itu mulai ramai, mulai dijadikan sebagai prinsip, ya, sebelum hadirnya ekonomi sosialis. Jadi ekonomi kapitalis itu lebih dahulu, ya, adanya. Tapi kalau kita melihat kepada sejarah ekonomi Islam, sebetulnya ekonomi Islam lebih dahulu daripada ekonomi kapitalis atau ekonomi sosialis. Kita mengenal bahwa ekonomi Islam itu dibentuk atau didirikan pada masa Rasulullah SAW. Walaupun pada dasarnya adalah bahwa ekonomi Islam itu ketika pada masa Rasulullah SAW belum dikatakan sebagai ekonomi Islam yang kita pelajari seperti sekarang ini. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan mereka bernegara, ya, dalam kehidupan mereka bermasyarakat, dalam berkehidupan mereka berbaur antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, mereka juga melakukan kegiatan ekonomi. Kita mengenal, ya, bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hanya sebagai pendakwah, bukan hanya sebagai pengajar yang berkaitan dengan masalah agama, ya. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita sebagai umat, ya, dan kepada umat manusia seluruhnya, mengajarkan juga tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi. Kita mengenal bahwa 4 sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada dasarnya adalah rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan tentang masalah diantaranya adalah tentang prinsip ekonomi Islam, sebetulnya sebelum hadirnya ekonomi kapitalis, sebelum hadirnya ekonomi sosialis, itu telah diajarkan pokok-pokok tentang masalah ekonomi. Coba bayangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya, beliau kan kita kenal sebagai seorang nabi dan rasul, dan diangkat menjadi nabi dan rasul itu ketika usia 40 tahun. Beliau berdakwah ketika itu di Mekah selama 13 tahun, dan beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Artinya berarti kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah. Tetapi ternyata kalau kita melihat kepada sejarah bahwa Rasulullah SAW melakukan kegiatan ekonomi dengan berdagang, dengan berbisnis itu lebih daripada 23 tahun, ya. Ketika beliau berusia 13 tahun, beliau sudah mulai melakukan perdagangan bersama dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan beliau sudah belajar pada masa usia 8 tahun tentang masalah ekonomi dan sebagainya. Kemudian sampai usia 25 tahun beliau kemudian berkeluarga, ya, menikah bersama
menikah dengan Khadijah. Kemudian ketika usia 35 tahun, 38 tahun, maka semua kegiatan ekonominya atau kegiatan dagangnya beliau sudah tinggalkan. Artinya bahwa kalau kita hitung-hitung bahwa aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ternyata lebih lama dibandingkan dengan aktivitas beliau berdakwah. Kurang lebih 38 tahun beliau melakukan perdagangan, ya, dibandingkan dengan beliau berdakwah. Artinya adalah bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita sebagai umat muslim, itu lebih lama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya tidak salah kalau kita menjadikan atau kita katakan bahwa suri tauladan yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tentang masalah prinsip-prinsip ekonomi itu sangat sempurna dibandingkan dengan ekonomi kapitalis ataupun ekonomi sosialis, ya. Yang dikatakan bahwa Adam Smith adalah merupakan tokoh ekonomi dunia, pada dasarnya tidak, ya. Kalau kita sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa tokoh ekonomi dunia itu adalah Rasulullah SAW, karena beliau telah mengajarkan tentang prinsip-prinsip di dalam berekonomi, ya, tentang masalah kejujuran, tentang masalah tentang masalah etika berbisnis, tentang masalah etika dalam hutang piutang dan sebagainya. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berupa wahyu, ya. Jadi tidak sekedar teori-teori yang dikembangkan, tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan praktek percontohan. Praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah wahyu gitu. Contohnya misalkan tentang masalah hutang piutang, ya. Itu adalah merupakan contoh konkret tentang masalah sistem ekonomi yang berkaitan dengan masalah akuntansi, ya. Di mana orang yang berhutang itu harus ditulis. Kalau tidak ditulis, kemudian kita atau tidak ada orang yang mampu untuk menulisnya, maka harus ada barang yang diagunkan, yang disebut dengan agunan atau disebut dengan rohan, ya. Kita lihat misalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran itu merupakan ayat yang paling panjang, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma sampai selesai. Itu tentang masalah akuntansi, pencatatan, di mana pencatatan itu harus dilakukan dengan adanya penulis. Kalau tidak ada orang yang menulis, maka harus disaksikan 2 orang laki-laki yang menyaksikan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, boleh digantikan oleh perempuan. Itu pun harus tetap ada laki-lakinya, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Artinya adalah bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebetulnya itu adalah merupakan tonggak hadirnya tentang perkembangan ekonomi, yang kemudian dilanjutkan, ya, oleh Adam Smith pada abad ke-17 atau abad ke-18. Jadi sebetulnya kalau kita katakan bahwa pendiri utama terhadap hadirnya ekonomi itu adalah sebetulnya pada masa Rasulullah SAW, karena beliau telah mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip di dalam berekonomi. Contoh lain misalkan tentang masalah muamalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang kita kenal tentang prinsip jual beli, di mana Rasulullah SAW ketika melakukan akad-akad di dalam jual beli itu harus adanya antarodin minkum, adanya unsur keriduan, adanya unsur keterbukaan, adanya unsur saling adanya kecocokan antara si penjual dengan si pembeli. Ketika itu terjadi, maka mereka sama-sama ridho, maka jual beli pun menjadi sebuah kegiatan yang senang untuk dilakukan gitu. Makanya tidak salah kalau seandainya Rasulullah SAW katakan bahwa 10 pintu rezeki itu 9-nya ada di dalam bisnis, yang satunya itu bukan ada di dalam bisnis. Artinya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang prinsip di dalam berekonomi, tentang masalah kegiatan ekonomi, bahwa Allah membuka rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya itu lebih banyak kepada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan masalah bisnis. Oleh karenanya teman-teman perlu juga kita mengkaji bersama tentang bagaimana prinsip ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perlu juga kita memahami bahwa prinsip ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tentunya lebih maju, lebih berkembang, bahkan lebih berperi kemanusiaan, lebih menciptakan kedamaian, menciptakan kebersamaan, menciptakan gotong royong, ta'awun ala birri wa taqwa dan lain sebagainya. Yang berbeda dengan prinsip ekonomi yang dimiliki oleh sistem kapitalis, sistem sosialis, ya. Nanti kita akan membahas bersama 3 perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi Islam.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sekian. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan membahas 3 prinsip utama di dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis maupun di dalam sistem ekonomi Islam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.